itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Jikata itu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata itu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka.
Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu,
Pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut,
Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua,
ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya.
dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai.
Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui,
komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak.
Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta.
Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito,
lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito,
jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Ibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Ibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Ibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Ibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan,
Permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari.
Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH,
Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya.
Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang,
Sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, komentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata itu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf,
Jika itu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu,
Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak.
Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut.
Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya,
Kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal,
Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani.
Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut.
Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat Hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra.
Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang,
Saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa.
Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam 2 videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI.
Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani.
kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya Co ID,
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama,
Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka.
Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu,
Pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut,
Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika itu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua,
ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya.
Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai.
Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui,
komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak.
Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta.
Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito,
lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan dihadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra, mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonuwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonuwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito,
jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Ibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Ibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Ibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Ibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan,
Permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari.
Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH,
Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya.
Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang,
Sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut,
Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua,
ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya.
dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai.
Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui,
komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak.
Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta.
Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito,
lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito,
jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Ibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Ibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Ibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Ibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan,
Permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari.
Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH,
Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya.
Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang,
Sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Ibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Ibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Ibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Ibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut,
Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua,
ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya.
dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai.
Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui,
komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak.
Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta.
Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito,
lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito,
jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan,
Permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari.
Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH,
Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya.
Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang,
Sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut,
Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua,
ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya.
dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai.
Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui,
komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak.
Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta.
Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito,
lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito,
jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan, sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito,
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Ibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Ibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Ibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Ibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega.
Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin,
4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi,
dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka.
Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu,
Pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Ibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Ibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Ibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Ibda WH.
Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut,
Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jika itu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua,
ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya.
dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai.
Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui,
komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana.
Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darmawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak.
Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonwaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta.
Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito,
lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra, mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito,
jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonuaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito.
Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeuh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait dengan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan,
Permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonowaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonowaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, jikatanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, jikata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, jikata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari.
Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH,
Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus Guru Honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus Guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus Guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya.
Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban, karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonowaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan Guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai Guru Honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan Guru Honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang,
Sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonwaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar Guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonwaraya, Andre Darmawan, mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai 2 video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum mau berkomentar. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar. Kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Demikian pula, saat ditemui di halaman kantor Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara beberapa jam setelahnya. Saat ditanya mengenai uang damai tersebut, Ibtu Idris lagi-lagi enggan berkomentar. Mohon maaf, kata Ibtu Idris yang hanya meladeni pertanyaan terkait kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito. Saat ditanyakan lagi soal kabar uang damai itu, Ibtu Idris langsung berlalu sembari mengangkat kedua tangannya menuju motor dinas kepolisian yang ditumpanginya. Saat kembali dicecar, Ibtu Idris langsung mengenakan helm dan naik ke atas motornya. Komisi 3 DPR RI turun tangan akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Gara-gara anak buahnya di Polsek Baito, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil DPR RI. Kapolri akan dimintai keterangannya terkait negan perkembangan kasus guru honor Supriyani yang viral di media sosial. Bahwa ada efek yang tidak baik ketika kasus guru Supriyani menjadi ketakutan bagi para guru untuk menegur muridnya. Dan ini menjadi beban psikologi bagi guru dan juga akan tidak baik untuk perkembangan mental anak. Hal itu imbas dari kasus guru Supriyani yang malah sampai ke persidangan hanya karena ia disebut terlalu tegas pada muridnya. Kasus ini menyita perhatian publik hingga viral di media sosial. Bermula saat seorang guru honorer ditetapkan sebagai tersangka gegara dituding menganiaya muridnya dan ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan. Kapolri rencananya akan dipanggil Komisi 3 pada Senin, 4 November 2024. Dilansir dari Surya.co.id, pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil mengatakan, dalam rapat dengan Kapolri itu pihaknya akan menyampaikan sejumlah hal penting. Seperti diketahui, komisi ini yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Menurutnya, kasus yang berkaitan dengan institusi pendidikan harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati ketika menerima aduan. Pasalnya hal ini justru akan merubah pemikiran para pendidik yang takut menegur ataupun menasehati muridnya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darbawan meragukan hasil visum yang dikeluarkan untuk kasus pukul anak polisi yang menjadi Supriyani tersangka. Hal itu disampaikan Andri Darbawan saat sidang keempat kasus Guru Supriyani yang dituduh pukul anak polisi di Kabupaten Konawe Selatan beberapa waktu lalu. Andri menyebut ada kejanggalan saat jaksa penuntut umum membacakan hasil visum anak Aibda WH tersebut. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantaran visum masih menjadi wilayah penyidik, bukan orang tua korban.
Walaupun Aibda WH juga merupakan seorang anggota polisi, namun bukan menjadi tupoksi yang bersangkutan. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban karena pengakuannya yang melakukan visum tersebut bukan dokter forensik, melainkan dokter umum. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Kades jujur di Propam, seret nama Kapolsek Baito, lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Pengakuan Kepala Desa Wonoaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman Kepala Desa Wonoaraya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis, 31 Oktober 2024. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Aibda Wibowo Hashim kena mental padahal awalnya ngotot penjarakan guru Supriyani, kini ajak damai. Kubu Aibda Wibowo Hashim ngaku kena mental dan ajak damai guru honorer Supriyani. Adapun kubu Aibda Wibowo Hashim yang awalnya ngotot penjarakan guru honorer Supriyani kini meminta kasus diselesaikan secara damai. Pihak Aibda Wibowo Hashim alias Aibda WH juga mengaku kena mental imbas kasus tersebut. Padahal sebelumnya Aibda WH ngotot penjarakan guru honorer Supriyani atas tudingan telah memukul anaknya. Bahkan Supriyani beberapa kali sempat datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Buntutnya, guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kuasa hukum keluarga Aibda WH, Laude Muhra mengatakan pihak korban ini tertekan oleh adanya pemberitaan publik, sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi, dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Jikata Laude dikutip tribun-medan.com dari Tribun Sultra, Senin, 4 November 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi, bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Sementara menurut pihak Aibda WH, saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat, maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kode tangan bak mohon maaf dari Kapolsek Baito soal uang damai 50 juta. Perihal uang damai yang disebutkan Kades Wonoaraya, Rokiman, masih menjadi misteri. Pasca diperiksa petugas Propam Polda Sultra, Rokiman tetap bersikeras dirinya tidak sembarangan dalam memberikan pernyataan terkait uang damai tersebut. Uang damai ini diminta agar guru Supriyani tidak diproses hukum setelah adanya laporan menganiaya murid dari seorang wali murid bernama Aibda Hashim. Penasihat hukum Kades Wonoaraya, Andre Darmawan,
mengatakan pada saat pemeriksaan Propam Polda Sultra, Kamis, 31 Oktober 2024, kemarin, pihaknya turut mendampingi Kades Rokiman. Kades Rokiman akhirnya memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sultra untuk mengklarifikasi video pengakuan soal uang damai tersebut. Saat itu penyidik bidang Propam menanyakan kepada kepala desa mengenai dua video yang beredar terkait penjelasan uang 50 juta rupiah. Kata Rokiman, kronologi munculnya uang damai 50 juta rupiah itu sesuai penjelasannya pada saat menggunakan baju dinas berwarna putih. Sementara, video lainnya, yang menggunakan jaket coklat itu saya diarahkan sama Kapolsek Baito, katanya. Sebelumnya,